Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Danish Atari dari kelas 10 MIPA 4 SMA Lab School Cibubur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah hikayat yang berjudul Abu Nawas dan Lalat. Langsung saja kita memulai hikayat ini. Mohon disimak. Abu Nawas dan Lalat. Hari yang buruk bagi Abu Nawas. Istrinya mengatakan jika pagi itu beberapa pegawai kerajaan membongkar rumah Abu Nawas. Istrinya tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegah hal itu terjadi. Sudah terlambat karena rumah yang terlanjur rusak. Pegawai istana tidak menemukan apa-apa. Mungkin kalian bertanya, mengapa raja ingin menggali rumah Abu Nawas? Salah seorang pegawai mengatakan, raja ingin menggali rumah Abu Nawas karena malamnya sang raja bermimpi menemukan emas di bawah rumah Abu Nawas. Lantas, Abu Nawas sangat kesal dengan raja karena tidak meminta maaf sedikit pun atas perbuatannya. Raja juga tidak memberikan ganti rugi kepada Abu Nawas. Bingung, sedih, dan kesal, Abu Nawas terus berpikir bagaimana cara membalas perbuatan sang raja. Ia terus berpikir hingga Abu Nawas kehilangan nafsu makan. Bahkan, makanan enak yang disajikan istrinya tidak ia makan. Keesokan harinya, lalat-lalat mulai menghinggapi makanan yang sudah basi. Tiba-tiba, Abu Nawas teriak kegirangan dan tertawa terbahak-bahak. Tampaknya Abu Nawas telah menemukan ide cemerlang. Tolong ambilkan penutup makanan dan sebatang besi. Untuk apa? Istrinya bertanya dengan heran. Untuk membalas perbuatan raja, wahai istriku. Kemudian Abu Nawas berangkat ke istana. Sampainya di sana, Abu Nawas berkata kepada raja, "Wahai baginda raja, saya ingin menemuimu karena saya ingin mengadukan tamu-tamu yang tidak diundang." Dengan kasarnya, raja berkata, "Memangnya siapa tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" "Lalat-lalat ini, wahai tuanku. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi saya harus meminta keadilan?" "Keadilan apa yang kau inginkan dariku?" tanya sang raja. "Saya hanya ingin meminta izin tertulis untuk menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Pada saat itu, raja sedang mengadakan rapat dengan para menteri, sehingga sang raja tidak bisa menolak permintaan aneh Abu Nawas. Karena terdesak, raja memberikan izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat tersebut. Dengan tongkat besi yang sudah ia bawa, Abu Nawas langsung mengejar lalat-lalat yang berterbangan dalam istana. Terlihat lalat yang hinggap di jendela. Abu Nawas memukul lalat tersebut hingga kaca pecah berkeping-keping. Begitupun lalat yang hinggap di vas bunga dan kaca hias. Abu Nawas tak segan-segan memukul berbagai perabotan istana hingga rusak dengan tujuan memukul lalat yang hinggap. Bahkan, Abu Nawas berani memukul guci kesayangan raja di depan para menteri. Raja menjadi sangat malu dan menyadari perbuatannya yang telah merusak rumah Abu Nawas tanpa permintaan maaf dan ganti rugi. Setelah merasa lega, Abu Nawas pulang ke rumah dan tidak sabar untuk menceritakan istrinya tentang kejadian di istana. Abu Nawas yang biasanya lucu dan cerdas dalam menyelesaikan masalah, bisa sangat marah jika ada orang yang berbuat semena-mena kepadanya. Itu saja hikayat Abu Nawas ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.